Halo semuanya, apa kabar? Sehat ya? Kali ini Mr. Andre lagi kita lanjutkan kisah Tang Wulin. Kali ini kita melanjutkan kegalauan dari Tang Wulin antara membeli mobil atau Meisha. Dengan kehebatan ilmu tempatnya. Sobat kita ini Tang Wulin mempunyai uang banyak nih. Tang Wulin tahu semua dasar membuat Meisha. Namun, dia tidak harus melakukan ini sendiri, dan hanya perlu menempa paduan roh. Bahan Meisha dan sirkuit inti adalah bagian yang paling mahal, diikuti oleh bangunan sebenarnya dari Meisha. Kata tetua Feng tampaknya membuka pintu yang sama sekali baru untuk Tang Wulin. Akademi memiliki asosiasi Meisha yang berdedikasi. Kamu dapat menyediakan sendiri bahan itu dan membuatnya untuk kamu, tetapi itu tidak murah sehingga kamu lebih baik memikirkannya dengan cermat. Aku pikir akan lebih baik bagi kamu untuk membangun Meisha daripada membeli mobil. Selama kamu terdaftar di federasi, kamu akan dapat mengarahkan Meisha ke seluruh benua. Tentu saja, kamu akan menghabiskan lebih banyak energi dibandingkan dengan mengendarai mobil, tetapi itu tidak akan sama, kata tetua Feng kepada Tang Wulin dengan nada menggoda. Dia benar. Bagaimana bisa mengendarai mobil dibandingkan dengan mengemudikan Meisha? Itu adalah Meisha. Jika dia bisa memiliki Meisha sendiri, jantung Tang Wulin mulai memanas. Ini kutipan dari asosiasi Meisha. Lihatlah. Saat dia mengatakan ini, Feng Wuyu memberikan kutipan elektronik kepada Tang Wulin. Hanya perlu melirik sebentar dan bibir Tang Wulin sudah mulai berkedut. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah menjadi siswa yang kaya setelah mendapatkan 1.600.000 poin kontribusi sebelumnya. Namun, ketika dia melihat kutipannya, dia merasa seperti orang miskin. Yellow Mechas 1 juta poin kontribusi. Purple Mechas 9,000,000 poin kontribusi. Black Mechas, dengan bahan yang disediakan sendiri, desain eksklusif, dan layanan penempaan eksklusif, 30 juta poin kontribusi. Ini, tidak heran Liu An mengejeknya karena miskin. Ini adalah perampokan siang hari. Tang Wulin menelan ludah dan berbalik untuk melihat tetua Feng. Guru, aku pikir lebih praktis bagi aku untuk membeli mobil, ini terlalu mahal. Feng Wuyu menjawab, jika kamu menyediakan materi, itu akan jauh lebih murah. Namun, kamu harus pergi dan mendapatkan detailnya dari asosiasi Meisha. Aku hanya memberi tahu kamu bahwa ini mungkin dan dapat dilakukan. Terserah kamu apakah mau melakukannya atau tidak. Jika kamu ingin mendapatkan poin kontribusi lebih banyak, maka bekerja keras dan menempa lebih banyak. Ketika kamu adalah pandai besi peringkat 6 sejati, itu tidak akan menjadi masalah bagi kamu untuk mendapatkan cukup uang untuk membuat Meisha ungu. Secara umum, Meisha ungu sudah cukup. Bahkan Meisha kuning jauh lebih cepat daripada mobil jiwa. Kamu dapat memilikinya bahkan sekarang. Petik 2. Tang Wulin terkejut. Pikirannya menembus kepalanya seperti kilat. Dia benar. Yang paling dia butuhkan saat ini hanyalah alat transportasi. Meisha yang sangat kuat tidak berguna baginya karena dia tidak punya niat untuk membawa mereka keluar untuk bertarung dengan mereka. Lebih penting lagi, dia juga dapat menggunakannya untuk melatih keterampilan bertarung dan bermanuver selain memiliki alat transportasi jika dia memiliki Meisha. Untuk keperluan itu, Meisha kuning sudah cukup. Tang Wulin melirik 1.600.000 poin kontribusi di kartunya dan mengertakkan giginya. Dia sudah membuat keputusan. Shrek Academy, Asosiasi Meisha Masters. Zhang yang duduk malas di belakang meja. Asosiasi Meisha selalu kosong. Sebagai siswa kelas 5, dia hanya mengambil pekerjaan ini untuk poin kontribusi yang sedikit yang akan dia dapatkan sebagai gajinya. Dia sudah 26 tahun, dan kekuatan jiwanya berada di peringkat ke-51. Namun, dia belum merakit baju perang satu kata karena dia kekurangan beberapa komponen penting. Tidak mungkin baginya untuk masuk ke pengadilan dalam sekarang, tetapi dia masih yakin bahwa dia bisa lulus dari pengadilan luar. Dibandingkan dengan ketika dia baru saja mendaftar, dia tidak lagi tegang seperti saat itu. Dia akan puas hanya karena bisa menyelesaikan armor perang satu kata dan menjadi master armor pertempuran satu kata sebelum lulus dari lapangan luar. Akademi Shrek selalu seperti ini. Periode yang paling menegangkan adalah 9 tahun pertama di mana seseorang akan melewati 3 kelas pertama.
Dengan kata lain, jika seseorang tidak berhasil menjadi Master Armor pertempuran satu kata sebelum seseorang berusia 20, seseorang bisa bersantai. Ada 9 tahun lagi bagi seseorang untuk mencapai tujuan itu dan lulus. Akhirnya menyelesaikan armor perang satu kata dan lulus dari akademi bukanlah hal yang sulit bagi siswa yang telah bertahan di 3 kelas pertama dan berhasil tidak dikeluarkan. Zhang yang memiliki kondisi pikiran yang persis seperti ini. Dia puas selama dia bisa lulus karena dia sudah disewa oleh perusahaan top untuk bekerja sebagai direktur keamanan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan armor perang satu kata sesegera mungkin dan menunggu kelulusannya. Namun, setelah semua waktu yang dihabiskannya di sini di Akademi Shrek, dia telah menyukai tempat ini. Begitu dia meninggalkan tempat ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke sini untuk berkultivasi sebagai murid luar. Itu sebabnya dia rela melambatkannya. Dia ingin menikmati hidup di akademi selama beberapa tahun lagi. Dia hanya kekurangan 2 komponen terakhir dan telah menyelesaikan kerangka dasar. Aku belum mau lulus dulu. Zhang yang diam berseru dalam hatinya. Namun, dia bukan lagi pemuda yang dulu. 26 adalah usia di mana seseorang harus membangun keluarga dan membangun karir seseorang. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan menyelesaikan baju perang dalam 3 bulan. Setiap kali dia berpikir untuk pergi, perasaan keengganan akan memenuhi hati Zhang Yang. Ding dong, bel pintu berdering, dan seorang pemuda berjalan masuk. Halo senior, pemuda itu memiliki mata besar dan cantik. Bahkan jika dia memiliki jenis ke-4 meter 1N yang sama, mata Zhang Yang masih menyala. Halo junior, ada yang bisa aku bantu? Apakah kamu ingin bergabung dengan asosiasi Mesia kami? Zhang Yang hanya menanyakan ini sebagai hal rutin. Pada kenyataannya, asosiasi Mesia adalah asosiasi paling tidak populer di Akademi Shrek. Ini karena para siswa yang datang ke sini hanya memiliki mata yang ditetapkan untuk menjadi Master Armor Tempur. Cara Zhang Yang melihatnya, alasan mengapa asosiasi Mesia masih ada hanya karena akademi ingin melestarikan setiap asosiasi. Hanya ada sekitar 20 anggota yang masih di dalam akademi. Seperti yang diharapkan, pemuda itu menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak datang untuk bergabung dengan asosiasi. Itu yang diharapkan. Siapa yang akan bergabung dengan asosiasi Mesia? Hanya siswa yang benar-benar bersemangat tentang Mesia sejak mereka masih kecil akan bergabung dengan asosiasi ini setelah mereka memasuki akademi. Senior, aku ingin memiliki satu Mesia kuning custom, Made. Kata yang meninggalkan mulut pemuda itu mengejutkan Zhang Yang. Apa yang kamu katakan? Zhang Yang bertanya dengan agak ragu. Aku ingin memiliki satu Mesia kuning yang dibuat khusus, ulang Tang Wulin. Junior, tahukah kamu berapa banyak kontribusi poin yang Mesia kuning biayanya? Itu 1 juta, bukan 100.000 kamu tahu. Dia sudah berada di akademi selama lebih dari 1 dekade sekarang dan masih belum mengumpulkan 1 juta poin kontribusi. Selain itu, Mesia kuning tidak berarti apa-apa bagi para siswa Akademi Shrek. Aku yakin, aku punya poin kontribusi yang cukup. Tang Wulin mengambil kartu identitas siswa dan menyerahkannya kepada Zhang Yang. Ketika Zhang Yang melihat 1.600.000 pada ide, dia tidak bisa menelan air liurnya. Itu banyak poin kontribusi. Dia memiliki keinginan untuk bertanya kepada junior ini apakah dia telah merampok kantor akademi. Tentu saja, itu jelas mustahil. Baiklah, pertama, mari kamu membuatmu terdaftar. Maka, aku harus melakukan beberapa pengukuran. Mesia harus dibuat agar sesuai dengan tubuh Master Mesia dengan pas. Dengan begitu, pengguna akan dapat memiliki kontrol terbaik atas Mesia. Aku ingin Mesia jarak jauh. Armor bisa lebih tipis untuk menghemat sumber daya. Inti energi harus lebih kuat dan, kemampuan jelajahnya harus baik. Tang Wulin mengeluarkan daftar panjang persyaratannya. Zhang Yang adalah penggemar Mesia sendiri, dan itulah sebabnya dia bisa bekerja di sini. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening setelah mendengarkan tuntutan Tang Wulin. Junior, kamu harus tahu bahwa jika kami melanjutkan persyaratan kamu, kami akan menyebut Mesia kamu Mesia yang rapuh. Tidak ada senjata tempur dekat seperti pedang atau pedang yang dilengkapi dengan Mesia jarak jauh, namun kamu ingin armor menjadi tipis. Jika kamu melakukannya dengan cara ini,
inti energi kamu yang ditingkatkan akan dengan mudah meledak jika kamu terpukul. Itu sangat berbahaya. Petik 2. Tang Wulin menjawab, tidak apa-apa, itu yang aku inginkan. Oh, omong, senior. Jika aku memasok semua paduan langka yang dibutuhkan untuk membuat Mesya, berapa banyak diskon yang bisa aku dapatkan? Petik 2. Zhang yang berpikir sejenak dan berkata, jika kamu memasok sendiri materi, kamu hanya perlu membayar 480.000 poin kontribusi. Namun, harus ada semacam jaminan pada kualitas paduan langka kamu. Petik 2. Tidak masalah. Aku akan menyediakan sendiri paduan langka itu. Petik 2. Oke, kita lanjutkan part berikutnya. Di sini dikisahkan kehebatan Tang Wulin dalam menempa 10 ton bintang besi. Kita ke ceritanya. Selanjutnya, Zhang yang mengambil beberapa pengukuran tubuh Tang Wulin. Tingginya 174 cm dan beratnya 66 kg. Untuk seorang pemuda yang belum mencapai usia 15 tahun, dia sudah memiliki perawakan yang luar biasa. Desain Mesya harus memiliki beberapa kelonggaran tergantung pada usia pengguna dan karakteristik tubuh mereka. Tang Wulin masih remaja sehingga secara alami harus ada beberapa kelonggaran dalam desain untuk pertumbuhannya. Butuh 2 jam penuh untuk melakukan berbagai tes dan menyelesaikan draft desain. Kamu hanya perlu membayar 100.000 poin kontribusi sebagai setoran. Jika kamu memutuskan untuk membatalkan pesanan, setoran tidak akan dikembalikan. Setelah 10 hari, ketika desain akhir selesai, kami akan mengonfirmasinya dengan kamu. Jika tidak ada masalah, kami dapat mulai membuat Mesya kamu setelah materi kamu dikirimkan, Zhang yang menjelaskan kepada Tang Wulin. Tang Wulin mengkonfirmasi dengan dia dan melakukan pembayaran untuk 100.000 poin kontribusi sebelum dia meninggalkan asosiasi Mesya. Fiuh, dia menghela nafas. Ini adalah transaksi poin kontribusi terbesar yang pernah dilakukan Tang Wulin. Dia merasa agak patah hati. Namun, itu tidak sia-sia, tetua Feng benar. Jika dia memiliki Mesya dan Battle Armor, itu akan lebih baik untuk perlindungannya, dan dia bisa menghemat energi. Tuan armor pertempuran sejati melakukan ini juga, pikirnya. Tang Wulin tidak membuat keputusan untuk membeli Mesya semata-mata untuk sarana transportasi. Mesya mengkonsumsi lebih banyak energi daripada mobil jiwa biasa. Namun, jika dia memiliki Mesya sendiri, Tang Wulin dapat berlatih dengan mechanya sendiri setelah dia mengambil beberapa informasi tentang mengendalikan Mesya selama periode baru. Tidaklah murah untuk menyewa mekanisme akademi. Setelah memikirkannya, dia masih memutuskan untuk membuat Mesya kuning. Adapun masalah baju besi tipis yang dia minta, itu bisa diatasi dengan pilihan bahan yang digunakan. Secara umum, Mesya kuning bisa langsung ditempa dari paduan langka. Mesya putih tingkat rendah bahkan dibuat dari para pemain karena mereka adalah produk yang diproduksi secara massal. Namun, beberapa Mesya kuning dipalsukan. Tentu saja, Tang Wulin tidak akan pernah memiliki Mesya kuningnya sendiri yang dibuat dengan metode tingkat rendah seperti casting. Armor tipis itu tidak menjadi masalah karena dia akan menggunakan ribuan bahan halus. Dengan tingkat penempaannya, 10 hari atau lebih adalah waktu yang cukup baginya untuk menyelesaikan 1000 pemurnian paduan yang diperlukan untuk menyelesaikan Mesya-nya. Kamu ingin membeli Star Iron sebanyak ini. Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Yue Zhengyu kaget ketika Tang Wulin berbicara dengannya. Tang Wulin tertawa kecil. Itu bukan urusanmu. Aku hanya bertanya apakah kamu memilikinya. Petik 2. Yue Zhengyu menelan ludah. 10 ton Star Iron, ini bukan jumlah yang kecil. Ini akan menghabiskan biaya puluhan juta koin federasi. Petik 2. Tang Wulin menjawab, aku akan menukar paduan roh kamu. The Jade Silver yang kamu butuhkan. Mereka yang memiliki tingkat harmoni di atas 85%, aku sudah memberi kamu 4 potong. Menurut desain Mesya kamu, kamu dapat melengkapinya dengan 7 potong lainnya. Aku memberi kamu kata aku. Kamu tidak perlu membayar aku apapun untuk 7 keping perak giok yang tersisa. Aku akan membantu kamu menyelesaikannya dalam waktu 3 bulan. Sebagai pembayaran, aku hanya ingin 10 ton Star Iron ini. Bagaimana itu terdengar? Petik 2. Kesepakatan. Yue Zhengyu setuju tanpa ragu-ragu. Bahan yang digunakan Tang Wulin untuk membuat Jade Silver juga dipasok olehnya.
Dengan tambahan 10 ton Star Iron ini, ia masih berada di pihak yang kalah dalam hal nilai saja. Namun, bahkan uang tidak dapat membeli banyak keping jade silver dengan tingkat harmoni di atas 85% dalam 3 bulan. Yue Zhengyu juga memiliki 4 cincin sekarang dan setuju dengan Yuanen Yehui bahwa mereka akan saling membantu dalam menyelesaikan baju perang masing-masing. Dia sudah berusia 16 tahun dan hanya beberapa tahun dari 20. Siapa yang tidak ingin menyelesaikan baju perang, satu kata mereka lebih cepat. Akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan armor perang setelah memiliki bahan yang cukup. Ada 5 peluang untuk memasang kembali armor perang dengan tingkat harmoni 85%. Bahkan tidak masalah jika dia gagal sekali atau 2 kali. 10 ton terlalu banyak untuk diberikan dalam sekali jalan. Aku harus memberikannya kepada kamu dalam batch. Aku akan menyiapkannya dalam waktu setengah bulan, kata Yue Zhengyu. Tidak masalah. Monitor kelas, apa yang sedang kamu lakukan akhir ini? Aku tidak melihat kamu lagi. Xie akhirnya bertemu Tang Wulin yang kembali ke asrama untuk mengambil beberapa barang. Tang Wulin sangat akhir ini dan menghabiskan sedikit waktu di asrama. Sebagian besar waktu, dia hanya bisa dilihat selama kelas. Tang Wulin tersenyum misterius. Ini sebuah rahasia. Kamu akan segera tahu. Oh, benar, aku ingin mengingatkan kalian bahwa kita akan belajar cara mengoperasikan Mesya mulai minggu depan. Akan ada kursus elektif 2 jam panjang pada Mesya yang beroperasi setiap Rabu sore. Pastikan kamu semua mendaftar untuk itu dan mempelajarinya dengan baik. Petik 2. Xie terkejut. Untuk apa kita belajar itu? Kita adalah tuan baju tempur masa depan. Petik 2. Su Lizhi yang berdiri di samping mengangguk dan menjawab, kita masih harus belajar bagaimana mengoperasikan Mesya karena Mesya dan armor tempur tidak saling eksklusif. Kita bisa memiliki keduanya sekaligus. Petik 2. Jantung Xie bergerak, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya, aku akan lulus. Aku seorang agility system, aku mengandalkan kecepatan sehingga Mesya tidak cocok untuk aku dan aku tidak punya energi untuk cadangan. Aku pikir aku hanya akan fokus pada keterampilan pertempuran agility system aku. Petik 2. Istilah itu sudah dimulai setengah bulan yang lalu. Dia pergi ke Tang Sekte setiap sore untuk mempelajari keterampilan pertempuran agility system dari Liang Xiaoyu di Speed Hall. Dia membaik dengan cepat tetapi secara alami, ini membuatnya sangat lelah setiap hari. Su Lizhi menghela nafas. Aku malu pada diriku sendiri ketika aku melihat kalian sibuk seperti ini. Aku akan belajar tentang Mesya dengan benar. Selain itu, Mesya dapat membawa 2 orang sehingga tidak apa jika kamu tidak mengambilnya, Xie. Petik 2. Xie tersenyum. Apakah kamu siap untuk menggendong aku? Saudara yang baik. Su Lizhi menggelengkan kepalanya dan menjawab, siapa yang bilang aku akan menggendongmu? Aku ingin membawa kakak Xinglan. Aku tidak berpikir dia akan belajar Mesya juga beroperasi. Petik 2. Tanggal sebelum teman, aku mengerti, gerutu Xie. Su Lizhi menyeringai bodoh, yah, aku bukan orang yang menyapu lantai orang lain, membersihkan jendela mereka, atau mengambil air dan yang lainnya. Seorang gendut sepertiku cukup malas. Aku tidak selayaknya seseorang. Petik 2. Fatso, apakah kamu memiliki keinginan mati? Xie melambaikan tangan. Tang Wulin tersenyum. Jangan menggertak Su Lizhi. Dia mengatakan tidak ada yang salah. Ngomong, bagaimana hal antara kamu dan Yuanen? Petik 2. Mendengar hal ini, Xie tiba tampak seperti balon kempes. Tidak ada yang terjadi. Dia masih memperlakukan aku dengan setengah hati. Apakah menurut kamu mudah bagi aku untuk bekerja dari fajar hingga senja? Petik 2. Tang Wulin menepuk pundaknya, bertekunlah, kamu mungkin akan diberi imbalan atas usahamu. Xie mengepalkan tangannya. Itu tidak cukup. Dia ingin melakukan dengan baik dalam segala hal. Jika aku tidak bisa melakukan yang terbaik dengan kekuatan tempurnya, aku akan melakukannya. Itu sebabnya aku akan memberikan segalanya agar aku bisa lebih baik darinya dalam waktu dekat. Petik 2. Tang Wulin tertawa histeris. Maka kamu harus bekerja sangat keras.
Dalam hal basis budidaya, perbedaan antara CSIE dan Yuanen Yehui bukanlah jarak yang kecil, itu adalah jurang. Jadwal Tang Wulin terlalu ketat untuk saat ini. Dia ada kelas di pagi hari dan dia punya rencana 3 jam untuk menempa Star Iron di sore hari. Dia berkembang dengan cepat dengan ribuan memperbaiki mereka. Setelah makan malam, dia akan pergi ke tempat kultivasi khusus untuk memupuk kekuatan jiwanya. Dia akan melakukan itu sepanjang malam dan menumbuhkan mata iblis ungu di pagi hari, mengulangi rutinitas ini setiap hari. Tentu saja, karena alasan inilah CSIE dan yang lainnya jarang melihatnya. Namun, dia bukan satu-satunya yang sibuk. Semua orang sibuk dan bekerja keras untuk mempelajari segala macam pengetahuan. 3 nilai pertama dari Shrek Academy selalu 3 dengan motivasi tertinggi. Apa? Aku perlu membayar lebih. Kenapa? Tang Wulin menatap Zhang Yang tanpa daya. Dia tidak bisa membantu tetapi matanya menonjol. Ketika dia mendengar bahwa dia harus membayar lebih, dia ingin menyebutnya berhenti. Junior, kamu terlalu ekstrim. Apakah kamu harus membawa ribuan paduan halus hanya untuk membuat mesia kuning? Apakah kamu pikir membuatnya dengan ribuan paduan halus semudah membuatnya dengan paduan langka biasa? Jika kami tidak meminta lebih, asosiasi akan bangkrut. Exoskeleton masih dapat dikelola tetapi masalahnya terletak pada array pusat. Kamu membuatnya dengan kualitas tinggi yang sangat tinggi 1000 perak, dan bayi ini harus dituliskan sedikit demi sedikit. Paling tidak 5 kali lebih sulit daripada menggunakan paduan biasa. Kami benar-benar tidak meminta banyak dengan 300.000 poin kontribusi, Zhang yang menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Dia terperangah ketika melihat Tang Wulin membawa ribuan besar Star Iron halus bersamanya. Dia benar-benar tidak membutuhkan baju besi tebal. Star Iron adalah salah satu yang paling sulit dari paduan langka dan ini adalah ribuan yang disempurnakan. Mereka jelas merupakan bahan kelas atas untuk pembuatan mesia. Bahkan mesia ungu jarang mewah ini. Namun, Tang Wulin ingin menggunakan bahan mewah seperti itu untuk mesia kuning, Zhang yang terdiam. Alasan Tang Wulin untuk itu sederhana, karena daya tahannya. Alasan ini dapat diterima, tetapi Zhang yang bertanya pada Tang Wulin mengapa dia tidak memilih mesia ungu sebagai gantinya. Namun, Tang Wulin menggelengkan kepalanya seperti drum pelet. Apakah itu lelucon? Biaya pembuatan mesia ungu adalah 9 juta poin kontribusi. Bahkan jika dia memasok sendiri bahan itu, dia memperkirakan bahwa biayanya tidak akan lebih rendah dari 4 juta. Namun, ia pertama-tama harus memiliki banyak poin kontribusi. Selain itu, dia tidak punya niat membawa mesia ini ke pertempuran. Dia hanya menginginkannya untuk latihan dan sebagai alat transportasi dan tidak membutuhkan mesia ungu. Jika dia menjadi kaya di masa depan, dia akan segera beralih ke mesia hitam. Mesia kuning sudah cukup dan sangat cocok untuknya untuk saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal, jangan lupa subscribe, like dan share. See you guys. Dah, bye-bye.